Oke, mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas perlombaan antariksa generasi baru. Tapi ini bukan perlombaan yang didorong oleh negara adidaya loh. Ini didorong oleh dua sosok paling kuat di dunia saat ini. Ini adalah kisah tentang ambisi yang luar biasa, persaingan sengit, dan masa depan umat manusia di antara bintang-bintang. Kutipan dari Theodore Roosevelt ini, wow, ini benar-benar pas banget. Ini tentang berani mengambil resiko besar, mengejar kemenangan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kegagalan. Semangat inilah yang menjadi bahan bakar dari seluruh perlombaan antariksa yang baru ini. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Di satu sisi, kita punya program antariksa pemerintah yang, jujur saja, banyak yang bilang jalannya lambat. Nah, di sisi lain, muncul 2 miliarder dengan cara pikir yang sangat berbeda untuk mengisi kekosongan itu. Persaingan mereka inilah yang akan mendefinisikan kembali perjalanan kita ke luar angkasa. Lihat deh, perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Visi Musk itu melihat keluar ke Mars sebagai semacam jaring pengaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sementara itu, Bezos melihat ke atas, ke orbit, sebagai cara untuk melindungi dan melestarikan planet kita, Bumi. Dua tujuan akhir yang sama sekali berbeda inilah yang membentuk setiap keputusan dan setiap roket yang mereka bangun. Dan persaingan ini bukan cuma soal filosofi, ini juga sangat pribadi. Hinaan pedas dari Musk di tahun 2013 ini menunjukkan betapa awal dan sengitnya persaingan mereka. Jadi, ini bukan sekedar kompetisi bisnis biasa. Ini adalah pertarungan ego di panggung terbesar yang bisa kita bayangkan. Jadi bagaimana ceritanya dua cara pikir yang berbeda ini bisa menciptakan dua perusahaan yang juga sangat berbeda? Yuk kita lihat bagaimana pendekatan mereka dalam menghadapi tantangan yang luar biasa berat dalam pembuatan roket, membentuk DNA perusahaan mereka masing-masing. Dan ini adalah ringkasan yang paling pas. Moto SpaceX mencerminkan budaya mereka. Gerak cepat, ambil resiko, pokoknya gaspol terus dengan jadwal yang gila-gilaan. Nah, kalau Blue Origin, yang maskotnya kura-kura, pendekatannya lebih metodis, lebih sabar, selangkah demi selangkah, tapi ganas. Dua jalan yang sangat berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Coba kita lihat progresnya SpaceX. Lini masa ini menunjukkan betapa ngebutnya pencapaian mereka. Gila kan? Dalam waktu sedikit lebih dari 1 dekade, mereka berubah dari yang tadinya hampir bangkrut menjadi pemain utama dalam industri peluncuran secara rutin menerbangkan misi untuk NASA. Setiap pencapaian ini adalah sebuah lompatan besar. Tapi, di balik kecepatan dan kesuksesan itu, ada harga yang harus dibayar. Kutipan dari Musk ini benar-benar menunjukkan beban emosionalnya yang sangat besar. Setiap roket yang meledak, setiap kegagalan, itu bukan cuma soal kerugian perangkat keras, itu adalah pukulan telak bagi tim yang sudah memberikan segalanya untuk proyek ini. Dan puncaknya, persaingan mereka makin memanas ketika pemerintah Amerika Serikat yang merasa tersaingi oleh Tiongkok memberikan tantangan super besar, kembali ke bulan. Nah, inilah dia, panggung utama pertarungan antara SpaceX dan Blue Origin. Jadi, penting untuk diingat, ini bukan cuma soal kontrak biasa. Ini soal gengsi negara. Dengan Tiongkok yang sedang maju pesat dalam program luar angkasanya, Amerika perlu menunjukkan bahwa mereka masih menjadi yang nomor satu. Kontrak pendarat bulan Artemis menjadi simbol dari perlombaan baru tersebut. Dan pemenangnya adalah SpaceX. Tawaran mereka untuk kontrak itu gila, rendah banget, cuma 2,9 miliar dolar. Angka ini bikin kaget banyak orang di industri antariksa dan menunjukkan betapa agresifnya SpaceX dalam menetapkan harga demi memenangkan persaingan. Sekarang bandingkan dengan Blue Origin, tawaran mereka lebih dari 2 kali lipatnya, 6 miliar dolar. Perbedaan biaya yang sangat besar ini menjadi faktor penentu utama bagi NASA. Anggaran mereka tidak cukup untuk memilih dua perusahaan, jadi angka-angka ini sudah berbicara dengan sendirinya. Reaksi Musk terhadap protes Blue Origin. Wah, benar-benar blak-blakan dan sangat personal. Tweetnya ini yang mengejek kegagalan Blue Origin untuk mencapai orbit menunjukkan betapa dalamnya permusuhan di antara mereka. Dan sekarang semua orang bisa melihatnya. Oke, pertarungan untuk kontrak bulan mungkin sudah selesai, tetapi perang untuk masa depan luar angkasa, wah ini baru saja dimulai. Kekalahan ini justru memicu serangkaian tindakan agresif dari Blue Origin, sementara SpaceX, ya mereka terus maju dengan cara mereka sendiri yang unik. Blue Origin jelas tidak mau menyerah begitu saja. Mereka mencoba jalur hukum. Pertama dengan protes resmi ke kantor akuntabilitas pemerintah atau GAO, dan kemudian dengan mengajukan gugatan di pengadilan federal. Tapi semua usaha mereka untuk membatalkan keputusan NASA akhirnya gagal, yang justru menunda pekerjaan pada pendarat bulan dan memperburuk citra mereka di mata publik. Dan kontrasnya, wah jelas banget.
Saat pengacara Blue Origin sibuk berdebat di ruang sidang, para insinyur SpaceX sedang sibuk meledakkan roket di Texas Selatan. Mereka mengadopsi filosofi pengujian berulang yang cepat, di mana ledakan-ledakan dahsyat itu tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan sebagai data berharga untuk membuat versi berikutnya menjadi lebih baik. Kutipan ini benar-benar rangkuman sempurna dari etos SpaceX. Bagi mereka, menghancurkan perangkat keras senilai jutaan dolar adalah bagian yang wajar, bahkan diharapkan dari proses pembelajaran. Inilah pendekatan gagal cepat yang memungkinkan mereka berinovasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, apa artinya semua ini? Persaingan sengit yang didorong oleh para miliarder ini, apa dampaknya bagi masa depan kita di luar angkasa? Ini bukan lagi hanya tentang Amerika Serikat versus Uni Soviet. Arenanya baru, pemainnya baru, dan pertaruhannya jauh lebih tinggi. Nah, slide ini benar-benar menunjukkan perubahannya. Bendera-bendera Apollo milik Amerika yang dulu menjadi simbol kemenangan, sekarang mungkin sudah memudar menjadi putih atau bahkan hancur. Bandingkan dengan Tiongkok. Dalam misi robotik mereka yang baru-baru ini, mereka sengaja memasang bendera yang dirancang untuk bertahan lama. Ini adalah sebuah pernyataan simbolis yang sangat kuat tentang ambisi dan keabadian dalam perlombaan antariksa yang baru ini. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan kembali ke bulan dan melampauinya, tetapi siapa yang akan memimpin jalan. Apakah itu akan menjadi produk dari persaingan sengit antara 2 miliarder visioner ini, atau justru kebangkitan kekuatan nasional yang baru? Masa depan eksplorasi sedang ditulis sekarang juga, dan hasilnya akan menentukan takdir kita di antara bintang-bintang.